Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Matematika Teknik. Kali ini kita akan membahas pembahasan terakhir tentang persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial linear orde tinggi. Sebelumnya kita sudah membahas persamaan diferensial orde 1 maupun orde 2. Kini kita masuk ke persamaan diferensial linear orde yang lebih tinggi. Di sini kita akan membatasi pada persamaan diferensial linear homogen terlebih dahulu. Bentuk umum persamaan diferensial orde ke n. Orde ke n umumnya n ini bilangan yang bilangan integer, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anggap aja di sini ordenya lebih tinggi daripada 2 seperti contoh sebelumnya, maka dikatakan sebagai fungsi yang memiliki variabel x, y aksen, y double aksen dan seterusnya hingga ke y turunan ke n. Nah, di sini persamaan diferensial dikatakan linear sama seperti pada orde 2 jika dapat dituliskan dalam bentuk demikian seperti ini. Nah, sama dengan Rx. Rx persamaan diferensial linear dikatakan homogen jika Rx-nya sama dengan 0. Nah, bentuk umum ini masih menuliskan di sini fungsi-fungsi yang menempel pada y dan turunannya atau p ini memiliki fungsi x. Sedangkan jika dia bukan merupakan fungsi x atau konstan, maka dikatakan sebagai koefisien konstan. Nah, solusi persamaan diferensial orde ke n pada interval terbuka I merupakan suatu fungsi AX yang terdefinisi dan dapat didiferensialkan sebanyak n kali pada interval I. Artinya Y tersebut, jika kita mendapatkan solusinya, Y sama dengan suatu fungsi X, maka dia dapat diturunkan sebanyak n kali, mengikuti orde persamaan diferensialnya. Nah, prinsip superposisi juga dapat digunakan pada solusi umum untuk persamaan diferensial orde tinggi. Sebagai kita ingat bahwa superposisi adalah solusi umum itu adalah bentuk penjumlahan dari setiap solusi yang mungkin digunakan pada persamaan diferensial tersebut. Dan kita tahu pada persamaan diferensial orde 2 bahwa solusi umum terdapat 2. Nah, maka untuk orde tinggi, banyaknya solusi umum itu akan mengikuti banyaknya orde. Misalnya berarti orde kelima artinya memiliki 5 solusi umum dan seterusnya. Nah, solusi khusus didapatkan jika kita dapat memasukkan atau mensubstitusikan nilai-nilai C1, C2 hingga Cn. Nah, sedangkan suatu fungsi ini dikatakan bebas linear jika persamaan K1Y1 ditambah KNYN bentuk superposisi ini sama dengan 0 terpenuhi untuk K1 sampai Kn adalah 0. Nah, artinya tidak ada saling keterkaitan antara Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya. Seperti itu, maka dikatakan bebas linear atau linearly independent. Nah, untuk solusi umum itu harus memiliki solusi yang bebas linear persamaannya. Jadi tidak boleh tidak bebas linear. Kalau misalnya tidak terpenuhi, maka dia dikatakan linear dependent atau tidak bebas linear. Nah, yang sudah diajarkan sebelumnya pada materi persamaan diferensial orde 2 adalah solusi-solusi ataupun persamaan-persamaan yang bebas linear sebagai solusi umumnya. Oke, kita sebenarnya untuk metodenya sendiri, entah itu homogen ataupun non homogen, ini memiliki metode yang sama dengan persamaan diferensial linear orde 2. Nah, sebagai contoh seperti ini. Tentukan solusi persamaan diferensial linear orde keempat untuk Y turunan keempat. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa kalau kita ingin menggambarkan turunan orde tinggi, biasanya supaya tidak susah kita menggunakan bentuk Romawi, maka dapat digunakan dalam kurung 4. Seperti ini, dalam kurung angka. Nah, jadi ini menandakan bukan Y pangkat 4, tetapi Y turunan ke-4. Nah, ini berarti Y turunan ke-4 dikurangi 5Y double aksen
artinya turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 0. Ada juga yang menurunkan dia sebagai angka Romawi 4. Nah, itu pun tidak masalah. Nah, jadi untuk mengerjakan ini kita bisa langsung pertama kita gunakan persamaan bantu, yaitu mengubahnya ke dalam bentuk R pangkat. Nah, dalam hal ini turunan keempat berarti menjadi R pangkat 4 dikurangi 5Y kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita bisa langsung memfaktorkan kalau memang kita mampu melakukan pemfaktoran atau faktorisasi dari persamaan pangkat 4 tersebut. Nah, kalau tidak, dalam beberapa kasus maka kita bisa melakukan reduksi. Reduksi artinya kita menurunkan derajat pangkatnya. Nah, dalam hal ini kita bisa mereduksi dengan menuliskan atau mensubstitusikan lambda sama dengan R kuadrat. Jadi kita ganti R kuadrat dengan lambda. Artinya di sini R pangkat 4 adalah R kuadrat yang dikuadratkan sehingga menjadi lambda kuadrat. Maaf, ini bukan Y kuadrat, mungkin nanti saya akan ganti. Ini adalah R kuadrat. Harusnya diganti dengan persamaan bantu di sini. Nah, berarti R kuadrat di sini menjadi lambda minus 5 lambda ditambah 4. Nah, bentuk ini maka akan lebih mudah kita faktorkan, yaitu lambda min 1 dikali lambda min 4 sama dengan 0. Maka dari dua faktor ini kita bisa menyatakan bahwa lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 4 merupakan solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Tapi ini belum selesai karena yang kita inginkan adalah R-nya, bukan lambdanya. Nah, karena lambda itu sama dengan R kuadrat, maka R itu adalah akar dari lambda, itu bagian plus maupun minusnya. Plus minus akar dari lambda. Jadi kalau lambdanya 1, artinya R-nya bisa 1, bisa juga min 1. Dan jika lambdanya 4, maka R-nya sama dengan plus minus akar 4, yaitu plus 2 dan juga minus 2. Sehingga kita memiliki 4 solusi. 1, min 1, 2, dan min 2. Maka solusi umumnya bisa kita langsung gunakan seperti pada persamaan diferensial linear order 2, yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min X ditambah C3E pangkat 2X ditambah C4E pangkat min 2X. Jadi pangkat dari eksponensialnya itu adalah R dikalikan dengan X. Jadi metode ini mirip atau serupa dengan saat kita melakukan penyelesaian atau mencari solusi persamaan diferensial linear order 2. Namun yang sedikit membedakan adalah bagaimana kita melakukan reduksi atau melakukan pemfaktoran. Oke. Berikutnya kita akan membatasi dengan persamaan diferensial linear yang homogen. Nah, ini homogen dengan koefisien konstan. Nah, jadi koefisien konstan itu koefisien yang menempel pada y aksen, y double aksen dan seterusnya itu adalah nilai konstan. Jadi bukan fungsi terhadap x. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan akar bantu persamaan bantu. Jadi R pangkat n ini harusnya R pangkat n ya, bukan R dalam kurung n. Ya, ini berbeda ya. Di sini ada sedikit salah penulisan, mohon maaf. Jadi di sini harusnya Y pangkat dalam kurung n-1, sedangkan yang di sini R pangkat n tidak menggunakan dalam kurung. Nanti saya akan perbaiki pada slide-nya. Solusi umum ya, berarti kita memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah akar real berbeda. Nah, karena kalau koefisien order persamaan diferensial linear order 2 hanya punya 2 solusi, maka pada persamaan diferensial linear order tinggi memiliki banyak solusi tergantung ordernya. Jika dia akar realnya berbeda, maka tinggal langsung dituliskan saja. Seperti contoh soal yang tadi, ada 4 dan nilainya berbeda semua. Maka tinggal dituliskan C1E pangkat L1X dan seterusnya. Nah, kalau dia memiliki akar kompleks sederhana, jadi hanya satu pasang, yaitu pasangan konjugatnya, maka hanya ada bagian E pangkat alpha X, cos beta X, dan E pangkat alpha X, sin beta X. Itu ada pasangan konjugatnya. Di sini kita melihat bagaimana kalau dia akar realnya ganda.
Kalau pada order 2 kita tinggal tambahkan X. Jadi kalau yang R1 dan R2-nya itu sama dengan R1, maka kita tambahkan X saja. Jadi misalnya E pangkat Rx menjadi yang keduanya adalah X E pangkat Rx. Nah, kalau misalnya yang gandanya ada banyak, ada 3, 4, 5, dan seterusnya, berarti kita tinggal kalikan atau pasangkan dengan X, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya hingga yang paling tinggi. Kalau misalnya order 5, lalu kelima-limanya ternyata akarnya sama, maka ya udah X E pangkat Rx ditambah E pangkat Rx ditambah X E pangkat Rx ditambah X kuadrat E pangkat Rx terus sampai X pangkat 5 E pangkat Rx. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia berupa akar kompleks ganda, kalau yang tadi kan hanya satu pasang konjugat seperti ini, artinya dia pasangan konjugatnya plus minus. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dia memiliki kemiripan atau yang sama ganda gitu dengan solusi lainnya? Maka kita tambahkan juga faktor X di depannya, sehingga yang satu adalah E pangkat alpha X cos beta X dan E pangkat alpha X sin X, maka yang gandanya tinggal diberikan X E pangkat alpha X cos beta X dan X E pangkat alpha X sin X, sehingga solusi umumnya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi ini mungkin agak sedikit ribet kita melihat karena ada banyak ordernya atau banyak solusinya, namun sebenarnya dasarnya masih sama, kita mengikuti persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan yang homogen. Nah, seperti itu. Misalnya, tentukan masalah solusi dari masalah nilai awal persamaan diferensial berikut. Y triple aksen, berarti ini hanya order 3, dikurangi Y double aksen, ditambah 100Y aksen, min 100Y sama dengan 0. Nah, kalau order 3 artinya solusi awalnya pun harus 3. Y0, Y aksen 0, dan Y double aksen 0. Seperti itu. Jadi mengikuti ordernya. Nah, sama caranya adalah kita menggunakan persamaan bantu atau auxiliary equation. Jadi kita ubah dari soal sebelumnya menjadi R pangkat 3 min R kuadrat ditambah 100R min 100 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan. Memang agak sedikit rumit atau ya cukup rumit untuk melihat bagaimana sih kita bisa memfaktorkan bentuk ini sehingga yang satu ini bisa keluar R-1. Karena memang pemfaktoran dari suatu persamaan kuadrat atau persamaan pangkat yang ordernya cukup tinggi itu memang sulit dilakukan dan banyaknya dilakukan dengan cara coba-coba. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita masukkan nilai R-nya ini sama dengan 1, berarti ini 1 dikurangi 1 ditambah 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Artinya kalau kita masukkan nilai R-nya 1, persamaan ini terpenuhi. Maka 1 itu adalah faktor dari persamaan pangkat atau aljabar linear tersebut. Nah, karena 1 merupakan faktor penyelesaian atau akar penyelesaian, maka R-1 adalah faktor dari ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membagi R-1 untuk mendapatkan dari persamaan sebelumnya mendapatkan faktor kedua. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, mungkin ada yang kenal dengan metode apa ya? Saya agak lupa. Itu dikenalkan baru beberapa tahun belakangan ini dan saya sendiri tidak menguasainya. Yang kedua adalah seperti melakukan pembagian biasa. Jadi R pangkat 3 min R kuadrat ditambah 100 R min 100 ini kita bagi dengan R min 1. Jadi seperti kita melakukan pembagian biasa. Lalu kita samakan dengan yang paling kiri terlebih dahulu. Misalnya R pangkat 3 min R kuadrat dibagi R min 1. Nah, supaya sama, khususnya yang depannya biar hilang, maka kita kalikan dengan R kuadrat. R kuadrat kita kalikan menjadi R pangkat 3 min R kuadrat. Lalu kita kurangkan di sini, jadi sama seperti pembagian, dan kita turunkan keseluruhannya. Karena ini menjadi 0, sisanya tinggal 100R dikurangi 100. Lalu kita bagi lagi dengan R-1. Maka kita dapatkan
100, sehingga hasilnya adalah R kuadrat ditambah 100. Itu adalah faktor keduanya. Mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan caranya bagaimana melakukan pembagian tersebut. Faktor kedua ini, jadi kalau kita lihat faktor pertama adalah R1 sama dengan 1. Nah, yang kedua, faktor kedua R kuadrat ditambah 100 merupakan akar kompleks dengan R sama dengan I10. Sehingga di sini ada 3 solusi. Yang pertama adalah R1 sama dengan 1, R2 sama dengan plus I10, dan R3 sama dengan min I10 pasangan konjugatnya. Sehingga solusi awalnya bisa kita tuliskan seperti ini. C1E pangkat X ditambah A cos 10X ditambah B sin 10X. Dengan turunannya adalah Y aksen sama dengan sekian. Lalu turunan keduanya sekian, baru kita substitusikan ke masalah nilai awal. Y0 berarti pada saat X-nya 0, ini sama dengan 4. Pada saat ini X-nya sama dengan 0, ini sama dengan 11. Dan yang kedua, Y double aksen X-nya 0 itu sama dengan min 299. Kita dapatkan seperti ini. C1, dan seperti ini. Maka kita bisa substitusikan terlebih dahulu. Misalnya yang ini C1A dengan yang ini. Jadi misalnya kita buat C1 sama dengan 4 min A. Berarti kita masukkan 4 min A min 100A sama dengan min 299. Berarti kita dapatkan A sama dengan 4 min A min berarti min 101A. Min 101A sama dengan min 299 ditambah 4, min 295. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita dapatkan A sama dengan berarti 4, min ya. Jadi min 303, A sama dengan 3, sehingga C1-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Kita bisa melakukan substitusi seperti ini atau melakukan eliminasi, terserah yang mana yang dirasa mudah untuk dilakukan. Nah, maka kita dapatkan A, C1 dan B, tinggal kita masukkan ke persamaan atau solusi umumnya. Sehingga kita dapatkan solusi khusus, yaitu Y sama dengan E pangkat X ditambah 3 cos 10X ditambah sin 10X. Nah, persamaan ini merupakan, kita lihat yang dominan adalah di sini adalah E pangkat X, artinya dia akan mengikuti garis E pangkat X ini yang berosilasi sebesar 3 cos 10X. Ini lebih dominan karena amplitudenya ada 3 kalinya dibandingkan yang ini. Jadi osilasi 3 kali cos 10X sepanjang jalur atau garis E pangkat X. Nah, ini jalurnya dan ini dia berosilasi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Contoh soal berikutnya. Y turunan kelima dikurangi 3Y turunan keempat ditambah 3Y pangkat 3 dikurangi 3Y triple aksen dikurangi Y double aksen sama dengan 0. Tahap pertama selalu gunakan persamaan bantu sehingga kita dapatkan R pangkat 5 min 3R pangkat 4 ditambah 3R pangkat 3 min R kuadrat sama dengan 0. Kita lihat di sini yang paling rendah adalah R kuadrat sehingga kita bisa keluarkan semua faktor R kuadrat. Sini. Sehingga menjadi R kuadrat R pangkat 3 min 3R kuadrat ditambah 3R min 1. Nah, berikutnya di sini bisa difaktorkan sendiri. Nah, dalam hal ini ternyata faktornya adalah R-1 pangkat 3 sama dengan 0. Lagi-lagi saya tidak bisa memberikan masukan banyak bagaimana kita menentukan faktorisasi ini. Yang paling mudah adalah kalau kita memasukkan atau mensubstitusikan R sama dengan 1, apakah terpenuhi atau tidak. Jika memang terpenuhi artinya dia merupakan faktornya. Berarti kalau misalnya 1 masuk berarti faktornya adalah R-1. Nanti kalau misalnya kita tahu satu faktor, lakukan pembagian, maka kita bisa mengetahui faktor yang lainnya. Nah, ternyata di sini adalah
faktornya itu sama semua, R-1 pangkat 3. Artinya di sini terdapat dua tipe solusi kembar. Yang pertama adalah yang ini, R sama dengan 0. Yang kedua sama dengan R sama dengan 1. Selalu ada 5 solusi untuk orde 5. Berarti R1 sama dengan R2 sama dengan 0. Dan R3 sama dengan R4 sama dengan R5 sama dengan 1. Sehingga kalau kita gabungkan solusinya adalah C1 E pangkat 0x. Berarti saya bisa menuliskan C1 saja. C2x ditambah, ini untuk yang E pangkat X, C3 ditambah C4x ditambah C5x kuadrat dikalikan E pangkat X. Nah, kira-kira bentuknya, kira-kira solusinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia berupa persamaan diferensial linear yang tak homogen? Sebenarnya akan sama juga kasusnya untuk yang orde 2. Jadi kita punya solusi homogen maupun solusi partikular. Solusi homogen tadi sudah kita bahas. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari solusi partikularnya? Tentu solusi partikular kita melihat bentuk dari Rx-nya. Nah, ini ya. Jadi sama seperti sebelumnya pada materi bab 2. Nah, kita melihat bentuk dari Rx-nya. Apakah dia bentuknya itu adalah eksponensial E pangkat alfa X. Kalau dia bentuknya eksponensial, maka YP-nya atau solusi partikularnya kita usahakan juga berbentuk, perkirakan bentuknya adalah bentuk yang sama, E pangkat alfa X. Ataukah dia bentuknya aljabar, pangkat, maka solusinya pun pangkat. Apakah dia bentuknya cos dan sin, ataukah bentuknya gabungan dari keduanya? Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau solusi partikular YP itu merupakan bentuk yang mirip dengan solusi homogennya, maka kalikan dengan X pangkat K. Dengan K adalah integer terkecilnya tadi, sama ada X-nya, X kuadrat, dan lain sebagainya. Sehingga bentuknya akan berbeda, seperti itu. Nah, contoh, tentukan solusi masalah nilai awal persamaan diferensial orde 3 berikut. Y triple aksen ditambah Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah Y sama dengan 30E pangkat min X. Y0 sama dengan 3, Y aksen 0 sama dengan min 3, dan Y double aksen 0 sama dengan min 47. Solusinya selalu kita awali dengan persamaan bantu atau auxiliary equation. Menjadi R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat ditambah 3R ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Nah, ternyata di sini faktorisasinya adalah R plus 1 pangkat 3 sama dengan 0. Ingat, yang harus diperhatikan adalah bahwa orde yang lebih tinggi dari 2, maka dia tidak memiliki persamaan atau rumus ABC untuk mencari akar penyelesaiannya. Maka kita benar-benar harus mengetahui faktorisasinya. Seperti itu, mencari atau mengira-ngira faktorisasinya seperti apa. Nah, dalam ini faktorisasinya adalah R sama dengan min 1. Jadi kalau kita masukkan R itu sama dengan min 1, maka persamaan di atas yang ini akan terpenuhi. Dan ternyata semua solusinya itu adalah R plus 1 atau R sama dengan min 1 di sini. Sehingga ini adalah akar ganda untuk solusi homogennya. Maka YH-nya kita bisa menuliskan C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat dikalikan E pangkat min X, karena R-nya adalah min 1. Nah, untuk solusi partikularnya sebenarnya ini akan lebih mudah untuk dicari. Karena kita hanya perlu mensubstitusikan, tidak perlu melakukan pemfaktoran. Masalahnya adalah banyaknya turunan yang harus kita lakukan. Kalau orde 5 ya berarti kita melakukan 5 kali turunan. Tapi kalau misalnya dia bentuknya hanya E pangkat X gitu, dia tidak akan terlalu sulit. Nah, di sini maaf, mana tadi? Nah, di sini karena Rx-nya itu bentuk E pangkat min X, maka YP-nya kita coba dulu dengan C kali E pangkat min X. Nah, sebenarnya karena di sini bentuknya ada E pangkat min X, dia tidak boleh lagi menggunakan E pangkat min X, tapi kita coba terlebih dahulu.
Misalnya kita gunakan C E pangkat min X, maka kalau kita substitusikan ke persamaan atas seperti ini, min C ditambah C 0, 3C dikurangi 3C 0, artinya persamaan ini tidak mungkin terpenuhi. Nah, jadi ada beberapa kasus yang kalau kita coba menggunakan persamaan dasarnya ternyata tidak bisa memenuhi persamaan yang diinginkan. Artinya itu bukan merupakan solusi dari persamaan diferensial berikut. Kita harus istilahnya apa ya, merekayasa gitu ya, atau mengutak-atik sedikit. Jadi jangan keseluruhan. Karena dasarnya adalah E pangkat min X, maka kita bisa kalikan dengan X. Nah, tapi karena X pun di sini sudah dipakai, begitu juga dengan X kuadrat, maka yang paling dekat adalah X pangkat 3. Maka YP-nya yang harus kita coba adalah C X pangkat 3 dikalikan E pangkat min X. Turunannya memang agak sedikit ribet, apalagi kita harus menurunkan 3 kali. Nah, kira-kira menjadi seperti ini, dan ini adalah turunan ketiganya. Lalu kita bisa substitusikan ke persamaan soal ini dengan nanti menghilangkan faktor E pangkat min X, karena di dua sisi, ruas kiri maupun ruas kanan memiliki faktor yang sama. Nah, sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kita kalau ini turunannya benar, maka yang perlu kita bandingkan hanyalah bagian yang terakhirnya saja. Di sini kan yang tidak mengandung X. Nah, di sini. Karena ini tidak ada faktor X-nya, maka yang kita lihat hanya nilai yang tidak ada faktor X-nya saja, yaitu yang ini. 6C, yang lainnya semua memiliki faktor X. Artinya 6C akan sama dengan 30 dan C akan sama dengan 5. Sehingga solusi partikularnya adalah 5X pangkat 3 E pangkat min X. Solusi umum totalnya, ingat masih solusi umum, adalah gabungan antara solusi homogen dengan solusi partikular. Untuk mendapatkan solusi khusus, maka kita substitusikan masalah nilai awal tersebut. Di sini akan cukup panjang juga. Nanti kita persingkat bahwa kalau Y0 sama ini berarti C1 sama dengan 3. Bisa kita turunkan. Kita dapatkan Y aksen 0 seperti ini sama dengan min 3, artinya C2 sama dengan 0. Jadi ternyata ini akhirnya hilang juga, itu tidak masalah. Dan berikutnya Y double aksen kita dapatkan C3 sama dengan minus 25. Sehingga solusi khususnya adalah bentuk seperti ini. 3 dikurangi 25X kuadrat E pangkat min X ditambah 5X pangkat 3 E pangkat min X. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah metode variasi parameter. Di sini sebenarnya lebih memudahkan kita untuk menentukan persamaan diferensial. Namun metode ini dalam perhitungannya cukup sulit untuk dilakukan karena melibatkan integral. Tidak semua integral mudah untuk dilakukan, sehingga pada metode variasi parameter pun jika menemui kendala tersebut akan sulit dilakukan. Nah, untungnya metode variasi parameter tidak diberikan pada materi ini, sehingga materi persamaan diferensial linear order tinggi selesai diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.